Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Hari ini kita akan lanjutkan lagi materi kita, mata kuliah Database Management System, bagian kedua ya. Jadi, saya akan menjelaskan mengenai key. Jadi, key dalam basis data itu fungsinya adalah untuk membuat indeks dalam pencarian, ya, dalam pencarian sebuah data. Atau kalau di sini dinyatakan bahwa elemen record yang dipakai untuk menemukan record tersebut pada suatu waktu akses, ya, itu key. Jadi satu field atau satu record yang nantinya digunakan sebagai acuan dalam mencari sebuah data atau sebuah record pada basis data. Nah, jenis-jenis key itu ada 6, ada disebut dengan primary key, lalu ada secondary key, candidate key, alternate key, composite key, dan foreign key. Kita mulai dengan primary key. Apa yang disebut dengan primary key ini? Jadi primary key adalah sebuah key ya yang sifatnya unik. Jadi dia bersifat unik untuk mengidentifikasi sebuah record dalam sebuah file. Jadi itu primary key. Jadi pertama dia punya sifat adalah unik. Yang kedua adalah dia digunakan untuk mengidentifikasi sebuah record dalam file basis data. Nah, contohnya saya punya sebuah tabel data atau sebuah basis data, ada name, nama, dan umur. Nah dari ketiga record ini atau ketiga field ini, ya ketiga atribut ini, mana yang paling unik? Untuk menentukan yang paling unik, sudah coba dibayangkan misalkan ya. Jadi kalau misalkan umur dalam sebuah database itu, kira-kira ada nggak mahasiswa yang mempunyai umur yang sama antara satu mahasiswa dengan mahasiswa lain? Umur, oh ternyata ada ya yang sama, bisa sama. Jadi dia nggak unik lagi nanti. Begitu juga dengan nama, apakah nama itu unik? Bisa jadi dalam sebuah basis data itu ada mahasiswa yang mempunyai nama yang hampir sama, misalkan sama-sama Tuti meskipun belakangnya beda, misalnya seperti itu ya. Jadi nama ini pun tidak unik. Nah sekarang kita lihat name. Nah kenapa name ini unik? Karena name ini satu name, jadi sebuah name itu hanya dimiliki oleh satu mahasiswa saja. Jadi satu field name ini hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Tidak mungkin ada satu name dimiliki oleh lebih dari satu mahasiswa. Itu kenapa name ini dikatakan unik. Nah, karena name unik, maka pada saat kita men-set untuk primary key-nya, kita jadikan name ini sebagai primary key. Oke. Paham ya, Mbak Mas? Ini untuk konsep dasar dari primary key. Yang kedua adalah secondary key. Nah, secondary key ini adalah field yang mengidentifikasi sebuah record dalam sebuah file. Jadi satu buah field yang mengidentifikasikan sebuah record dalam sebuah file. Nah, kebalikannya dari primary key, kalau primary key itu dia bersifat unik. Maka kalau secondary key dia tidak bersifat unik. Contohnya untuk secondary key adalah nama. Nama itu adalah sebuah key ya yang dia tidak unik. Kenapa tidak unik? Ya tadi itu saya jelaskan bahwa bisa jadi dalam satu kelas atau satu basis data ada nama mahasiswa yang sama. Umur pun bisa jadi sebagai secondary key ya, karena dia tidak unik sifatnya. Yang unik apa? Primary name. Nah, karena name itu adalah unik, maka name kita jadikan sebagai primary key. Nama atau umur kita bisa set sebagai secondary key. Yang ketiga adalah candidate key. Candidate key ini adalah field yang bisa dipilih atau dipakai menjadi primary key. Kalau misalkan saya punya database seperti ini, ada name, ada nama mahasiswa, ada nomor kwitansi, ada jumlah. Nah, kita lihat
Name ini kan, nama ini kan dia tidak unik. Karena dia tidak unik, maka dia adalah secondary key. Tetapi kalau kita lihat name di sini, name ini unik. Satu name hanya dimiliki oleh satu mahasiswa. Sebaliknya, nomor kwitansi pun unik. Kenapa unik? Karena satu nomor kwitansi itu untuk satu pembayaran, misalnya seperti itu. Jadi di sini kita punya dua field yang unik, name dan nomor kwitansi. Nah, tadi kita udah putuskan bahwa name itu adalah primary key. Ya, name adalah sebuah primary key karena dia unik. Nah, berarti nomor kwitansi karena dia unik juga, maka dia jadi candidate key-nya. Jadi bisa dikatakan bahwa candidate key adalah sebuah key yang bisa menjadi primary key. Tetapi karena sudah ada field lain yang menjadi primary key, maka fungsinya kwitansi adalah sebagai candidate key. Itu sama-sama unik dia. Artinya field ini bisa digunakan sebagai primary key. Tetapi ingat bahwa primary key itu hanya satu field saja, jadi tidak bisa dua-duanya primary key. Maka yang satu adalah primary key, name, dan nomor kwitansi adalah sebagai candidate key. Nama adalah sebagai secondary key. Yang kedua adalah composite key. Dari katanya composite, gabungan ya. Jadi ini adalah sebuah primary key yang dibentuk dari beberapa field. Contoh misalkan kita punya table, punya basis data. Misalkan adalah ada hari, ruang, dan mata kuliah. Nah, hari dan ruang itu kita gabung menjadi composite key. Jadi hari Selasa, ruang 321. Jadi kalau kita lihat file-nya ini nanti jadi unik. Itu sebagai composite key. Gabungan antara dua file. Ya. Dua atau lebih file. Itu composite key. Yang berikutnya adalah foreign key. Nah, foreign key ini adalah file yang bukan key tetapi adalah key pada file yang lain. Ya. Jadi file yang bukan key, tepatnya bukan primary key, tetapi dia adalah key pada file yang lain. Contoh misalkan gini. Di sini saya punya dua buah tabel ya. Tabel pertama adalah tabel dosen. Tabel dosen ini punya atribut adalah kode dosen dan nama dosen. Misalkan kode dosen filenya D232, namanya Pak Warsono, DRS. D45 ada R. Faisal. D18 adalah Tri Darmadi. Nah, tabel dosen ini, kalau kita diminta untuk menentukan primary key dan field-field yang key yang lain, maka kode dosen adalah sebagai primary key. Jadi, kode dosen adalah primary key pada tabel dosen. Kemudian, saya punya tabel yang lain, yaitu tabel mata kuliah. Tabel mata kuliah, kode MK ini adalah primary key pada tabel mata kuliah. Jadi ada kode MK, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS, dan kode dosen. Nah, di sini, di tabel mata kuliah ini, kenapa kita masukkan KD dosen di sini? Supaya apa? Supaya kita bisa menghubungkan, kita bisa bentuk relasi antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Maka di bagian paling belakang dari kode dosen, kita tambahkan di situ KD dosen. Nah, KD dosen di tabel mata kuliah, dia merupakan foreign key. Kenapa dia foreign key? Karena tabel dosen ini merupakan primary key pada tabel dosen, tetapi bisa jadi sebuah foreign key pada tabel mata kuliah. Fungsinya untuk apa? Menghubungkan membuat relasi antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah. Sehingga nanti akan terbentuk tabel baru. Hasil relasi dari tabel dosen dan tabel mata kuliah. Oke, paham? Bisa dimengerti ya? Jadi saya ulangi sekali lagi. Foreign key ada sebuah field yang bukan key. Ya, dalam hal ini dia sebuah primary key. Tetapi adalah key pada file yang lain.
Contoh, kode dosen merupakan primary key pada tabel dosen. Kode MK merupakan primary key pada tabel mata kuliah. Nah, di tabel MK ada KD dosen. Nah, dia di sini berfungsi sebagai apa? Berfungsi sebagai foreign key, yaitu berguna untuk menghubungkan antara tabel dosen dengan tabel mata kuliah, membuat relasi baru. Tabel KD dosen, primary key pada tabel dosen, dan foreign key pada tabel mata kuliah. Itu yang foreign key ya. Paham ya? Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke konsep dasar yang lainnya. Pertama, file. File ini diletakkan pada media penyimpanan sekunder. Ya. Media penyimpanan sekunder itu seperti apa? Hard disk, kemudian flash disk, dan seterusnya. Nah, file selalu punya nama. File ini punya karakteristik pertama adalah persisten. Maksudnya apa persisten itu? Maksudnya file ini bisa bertahan lama, yaitu kemampuan untuk dapat diakses di masa yang akan datang. Jadi kalau sudah misalnya membuat sebuah file, katakanlah file basis data tentang mahasiswa, misalnya tabel mahasiswa, itu dia persisten. Artinya suatu saat nanti kita bisa akses kembali data tersebut. Lalu yang kedua adalah shareability, artinya dapat digunakan, dapat di-share, dapat digunakan bersama-sama dengan pemakai lainnya. Yang ketiga adalah dia mempunyai ukuran yang relatif besar. Nah, dalam operasi file itu ada dua model yang bisa digunakan untuk operasi file. Ada yang namanya operasi file batch dan iteratif. Kalau batch itu adalah suatu operasi dilakukan secara berkelompok atau grup. Jadi operasi ini dilakukan secara grup, secara berkelompok. Kalau iteratif itu suatu operasi yang dilakukan secara satu persatu, record by record. Itu bedanya. Kalau grup, batch itu grup per tabel misalkan, per file misalkan. Sementara kalau iteratif itu proses itu dilakukan secara satu persatu, dari satu record menuju record berikutnya. Jadi operasi file itu ada dua, ada batch dan ada iteratif. Nah, lalu bagaimana dengan operasi dasar atau model dasar dari basis data ini? Nah, pertama adalah pembuatan berkas. Create ini bisa create table dan create database. Jadi pembuatan berkas dengan cara membuat struktur berkas terlebih dahulu. Kemudian record-record dimuat ke dalam berkas tersebut. Ya, jadi kalau kita membuat basis data, kita buat dulu, kita create dulu basis datanya, kemudian baru kita masukkan record-recordnya. Nah, update yaitu mengubah isi dari berkas diperlukan untuk menjaga berkas tetap up to date atau bisa diperbarui. Nah, up to date ini ada tiga. Ada proses insert, proses menyiapkan atau menambah record baru. Lalu proses modify, proses untuk memperbaiki file, dan proses hapus atau delete, proses menghapus record. Jadi tiga bagian dalam proses update ini, proses insert, modify, dan delete. Yang ketiga adalah proses retrieval. Proses retrieval ini digunakan untuk apa? Dia digunakan untuk mengakses sebuah berkas yang tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi. Nah, kalau kita lihat dari prasyaratnya, itu ada retrieval menjadi dua. Ada comprehensive retrieval dan selective retrieval. Kalau comprehensive retrieval, ini adalah proses untuk mendapatkan informasi dari semua record dalam berkas. Contoh, misalkan saya punya basis data mahasiswa. Lalu saya klik atau saya pilih select atau display all misalkan, maka dia akan menampilkan semua basis data atau data mahasiswa itu. Ya, display all atau list nama, alamat from table mahasiswa, maka dia akan menampilkan semua nama dan alamat dari basis data mahasiswa atau tabel mahasiswa.
Itu yang komprehensif, artinya menyeluruh. Yang kedua adalah selektif. Nah, selektif ini adalah berdasarkan apa? Record tertentu. Jadi kita menampilkan berdasarkan record tertentu saja. Misalkan apa? List for program studi sama dengan TI, misalnya itu. Atau list for program studi sama dengan psikologi. Artinya kita menampilkan data mahasiswa yang program studinya hanya psikologi saja atau teknik informatika saja. Jadi retrieval. Jadi ada dua jenisnya, ada komprehensif yang menyeluruh, artinya kita bisa tampilkan semua data pada basis data tersebut, atau hanya bagian-bagian tertentu dari record-record tertentu saja. Misalkan kita hanya menampilkan untuk data nama dan alamat ya mahasiswa yang jurusannya adalah psikologi, misalnya seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah maintenance. Maintenance itu adalah perubahan yang dibuat terhadap berkas dengan tujuan untuk memperbaiki program dalam akses berkas tersebut. Ya, ada dua caranya, ada namanya restructuring dan reorganizing. Kalau restructuring itu adalah perubahan struktur berkas. Misalkan gimana contohnya? Contohnya adalah setelah kita lakukan proses katakanlah input data, ternyata file mahasiswa ini kurang panjang ininya, width-nya misalnya seperti itu, lebarnya. Sehingga pada file mahasiswa kita ubah ya length-nya itu jadi misalkan 35. Jadi dia bisa menampung sampai 35 data 35 panjang recordnya. Bisa juga dia berupa penambahan file baru, misalkan udah ada name, nama, alamat, tempat tanggal lahir, ketambahkan misalkan alamat email. Jadi itu restructuring, artinya menambah ya, perubahan struktur pada berkas. Jadi strukturnya yang kita rubah. Yang kedua adalah reorganizing. Ini adalah perubahan organisasi berkas dari organisasi yang satu menjadi organisasi berkas yang lain. Misalkan organisasi berkas yang tadinya sekuensial secara berurutan menjadi berkas sekuensial yang terindeks. Yang tadinya direct langsung menjadi sekuensial dan seterusnya. Yang berikutnya adalah record. Record ini adalah ukuran yang biasa dinyatakan dalam byte. Itu record. Nah, jenis record menurut panjang itu ada dua. Ada fixed length record. Jadi semua file di record punya panjang yang sama. Nah, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah bagi seorang programmer, kalau panjang recordnya itu sama, maka dia tidak pusing ya. Jadi semua disamakan. Misalkan panjangnya 35. Seperti itu. Nah, kekurangannya apa? Kita harus menyediakan ukuran yang besar. Kenapa? Karena kita patok sama, misalkan 50 untuk panjang recordnya. Sehingga bit datanya akan sangat besar. Yang kedua adalah variable length record, di mana file-file di record itu punya panjang berbeda-beda. Contohnya gini, misalkan name. Name itu 8 panjangnya 8 record. Name. Sebaliknya nama itu bisa 35. Kenapa 35? Kalau kita kasih 12 itu kurang nanti. Kemudian alamat itu butuh besar. Mungkin kita kasih 50. Jadi panjang tiap-tiap file itu berbeda-beda. Nah, kelebihannya apa? Lebih hemat. Kekurangannya rumit dalam pemrograman. Kenapa? Nanti seorang programmer harus menentukan, oh, untuk name ini dia butuh panjang recordnya misalkan 12. Jadi ingat-ingat, oh 12 untuk name. Lalu untuk nama 35. Jadi harus sama antara yang di basis data dengan yang di pemrograman. Ini konsep dasar record view-nya, ada external view dan internal view. Nah, kalau external view itu adalah bentuk record yang dilihat oleh user, disebut dengan logical record. Kalau internal view itu bentuk record secara fisik di dalam media penyimpanan, disebut dengan physical record. Berikutnya adalah
data transfer. Ya, data transfer ini adalah perpindahan data antar primary storage dengan secondary storage, antara penyimpanan primer dengan penyimpanan sekunder. Yang kedua adalah tidak hanya memindahkan satu record saja, tetapi satu blok. Nah, satu blok itu bisa lebih dari satu record. Nah, blok sendiri disebut dengan physical record. Ya. Jadi, di sini kalau digambarkan adalah kita memindahkan dari secondary storage, ya, kita pindahkan ke primary storage, atau sebaliknya dari primary storage ke secondary storage. Jadi yang dipindahkan adalah satu blok, ya. Satu blok. Nah, satu blok itu bisa lebih dari satu record, maka disebut physical record untuk blok. Yang berikutnya adalah input buffer. Input buffer itu adalah tempat satu blok disimpan dalam memori. Jadi kalau kita misalkan menyimpan, itu bisa disimpan dalam satu blok penyimpanan data, ya. Lalu ada output blok, output buffer. Output buffer itu adalah tempat satu blok yang akan direkam ke storage media. Data area tempat satu logical record yang akan diproses. Baik, ada pertanyaan, Mbak Mas, untuk materi kita hari ini? Kalau tidak ada, mungkin kita akan lanjutkan lagi dengan konsep dasar. Nah, itu akan kita lanjutkan di minggu depan. Untuk hari ini kita akhiri kuliah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.